Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Arif Zulkarnain. Hari ini kebetulan sekali tadi malam saya baru melihat video kolaborasi antara dua atau tiga oknum Gus. Yang satunya mewawancarai Gus yang satunya lagi. Dan alhamdulillah di dalam video tersebut ternyata sudah mengaku bahwa videonya itu adalah video settingan. Nah, di dalam video tersebut ditanya oleh si GNS berkaitan dengan video settingan Gerbek Dukun itu apakah video settingan. Nah, ternyata sudah dijawab sama dengan GNS. Nah, kemarin GNS itu mengakui bahwa semua gerbek-gerbek dukun yang sudah dibuat oleh GNS ini merupakan video settingan, video untuk hiburan saja, bukan video unjuk kesaktian atau memang gerbek dukun asli. Nah, dari sini mungkin sahabat-sahabat semua bisa menilai bahwa semua yang sudah saya ucapkan mulai awal berkaitan dengan keilmuan di sana maupun penyembuhan yang ada di sana hari ini sudah terjawab dengan jelas. Nah, oleh sebab itu, yang para atau orang-orang yang sudah mendukung atau bahkan fanatik buta itu sadarlah, sudah mengakui bahwa gerbek dukunnya itu adalah video-video settingan. Nah, masih ingat dulu pernyataan saya bahwa ada di salah satu videonya itu menyatakan bahwa yang tidak percaya gerbek dukun saya ini adalah munafik. Nah, ternyata klarifikasi tiga orang tersebut saling bertanya jawab ya. Nah, ini sudah dijawab sama seperti jenengan Gus, sama seperti GNS. Nah, saya di sini patut mengakui bahwa GNS di sini sangat-sangat ksatria, sangat-sangat jujur. Karena bahkan si Gio aja itu tidak langsung mau mengakui bahwa gerbek dukunnya hanya settingan, hanya sekedar memberikan jawaban sama seperti jenengan Gus. Ya, mungkin saya rasa kurang bisa menjawab pertanyaan dari GNS. Nah, mungkin kalau langsung ditanya, iya gerbek dukun settingan atau tidak, kalau sudah dijawab iya settingan, nah itu beda lagi, berarti sama tingkat kesatriannya itu masih sama. Tapi karena jawabannya seperti itu ya saya rasa masih gentleman GNS. Meskipun badannya kurus tapi saya akui GNS ini berani untuk menjelaskan bahwa settingan dukun semuanya itu adalah disetting. Tidak ada di YouTube itu yang ada gerbek-gerbek dukunnya itu memang gerbek dukun asli. Mana ada dukun yang mau di video itu. Nah, terlebih lagi di video-video Gio sebelumnya itu kan, ini saya sebagai pengamat saja ya. Saya sebagai pengamat video, di dalam video yang kemarin itu ada wallahi wa rasul bahwa video saya ini adalah video asli, gerbek dukunnya asli. Nah, ada bahkan dukun yang sampai membunuh lebih dari 10 orang. Nah, ini ternyata akhir-akhir ini baru kemarin itu Gio ini menyatakan bahwa gerbek dukunnya adalah settingan. Nah, dari sini bisa saya simpulkan apa yang saya ucapkan kemarin ternyata benar. Ya, benar. Bahwa semua keilmuan yang ada di sana itu hoax. Ya, hoax. Kenapa seperti itu? Ya karena keilmuan mana yang ditampilkan, wong dukunnya aja sebagai lawannya aja disetting.
ya berarti sudah jelas-jelas keilmuannya itu memang bohong atau hanya sekedar untuk hiburan saja. Nah, ini yang saya sayangkan. Yang saya sayangkan untuk pernyataan saya selanjutnya, ternyata dari apa yang sudah ditampilkan dan sudah dipublish ya kepada masyarakat umum, bahwa yang mau berobat silahkan ke pondok pesantren, yang ya katanya dia itu pondok pesantren. Tapi ada beberapa orang ya, termasuk yang punya kafe di Surabaya, terus Ibu Nur Aini ya, Nur Aini ya, Nur Aini. Ibu Nur Aini itu ya, kalau misalkan saya merujuk kepada pendapatnya Ibu Nur Aini ya, pasien, orang yang mau berobat, yang mau ke sana, itu tahu kalau si Gio ini memiliki ilmu dan sudah dipublish, berarti dia bisa. Nah, sesampainya di sana, ternyata yang menangani bukan yang bersangkutan, tapi malah orang lain. Padahal yang sudah yang sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa si Gio ini bisa, tapi kenyataannya kan tidak. Bahkan gerbek-gerbek dukun untuk media mencari viewer atau mencari subscriber juga ternyata dimanfaatkan untuk salah satunya menggalang dana. Nah, ini saya sebagai pengamat video, di dalam video beberapa bulan yang kemarin itu ada menggalang dana. Yang mau berjuang, yang mau dakwah, atau yang mau sedekah untuk pembangunan pondok pesantren, silahkan di nomor rekening yang sudah disertakan di dalam video ini atau di deskripsi. Nah, dari sini ternyata momen-momen untuk membuat video gerbek dukun settingan itu ternyata memang populer. Ternyata memang bisa menarik minat masyarakat. Ya, ternyata memang bisa menarik minat masyarakat. Karena apa? Karena di daerah Jawa itu masih memegang yang namanya hal-hal mistis. Nah, oleh sebab itu dimanfaatkanlah untuk media mencari viewer ataupun subscriber yang nantinya akan mengarah kepada AdSense atau penghasilan yang ada di dalam YouTube. Nah, sebetulnya hal-hal yang semacam ini ya memang saya sayangkan sekali, karena dengan tujuan itu banyak masyarakat umum yang tidak tahu, akhirnya yang tidak tahu karena tidak mencantumkan benar-benar gitu loh, bahwa video ini hanyalah video-video hiburan, tidak lebih daripada itu, tidak ada unjuk kesaktian ataupun pengobatan. Nah, akhirnya yang saya sangat sesali, ada salah satu orang yang ada di daerah Banyuwangi dulu ya. Ketika saya masih ada di sana, saya sering lihat videonya. Itu kalau tidak salah masih ada Pak Bagus ikut tur ke Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi itu ada ibu yang sakit. Ada ibu yang sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa gerak. Akhirnya ya ke sana dengan latar belakang untuk mengobati. Nah, dari sini kan kita sudah ketahui bahwa kalau kita ini tarik sebuah kesimpulan, ya itu dia ngapain ke sana? Ya kan, dia kan tidak punya ilmu. Terus dia itu hanya sekedar gerbek-gerbek dukun settingan saja. Kalau misalkan dijawab ya untuk kesembuhan, ya saya serahkan kepada Allah. Lah, kalau memang kesembuhan diserahkan kepada Allah, ya minimal mempunyai modal lah untuk memberikan lantaran kesembuhan ini dari Allah. Maksud saya, modal ini adalah berupa ilmu atau berupa media, atau media yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menyembuhkan atau sebagai sarana penyembuh. Kalau misalkan dokter, nah, dia memiliki modal jelas, berpendidikan di ilmu bidang kesehatan. Terus sarana penyembuhannya apa? Keilmuannya dan obat yang diberikan lewat apotik setempat atau memang diberikan resep gitulah. Tapi kan
setelah dilihat-lihat memang tidak ada yang seperti itu, sahabat. Ya, bagaimana ya? Ya saya juga bersyukur karena selama beberapa bulan memang tidak ada tanggapan berkaitan dengan pertanyaan apakah gerbek dukun itu semuanya settingan. Nah ternyata lama sekali dijawab, lama sekali. Nah baru sekarang ini dijawab, itu pun tidak jelas, tidak seberani atau tidak segentle dari GNS. Ya mungkin ya kalau kita bisa menilai ya berarti tidak gentle lah, lebih gentle dari GNS, karena ya GNS itu terang-terangan loh. Saya itu membuat video settingan gerbek dukun. Video tersebut hanya sebatas hiburan, tidak untuk dicontoh gitu. Seperti kemarin video-video GNS itu dikritisi oleh channel YouTube-nya Bang TIJ. Seperti main senso itu kan juga sudah dijelaskan ya. Saya berani untuk disenso, datang ke sana disenso misalkan. Tapi senso tumpul, ya kan? Nah masih ingat nggak sahabat-sahabat semua ketika di Gio itu ada permainan kebal. Ketika itu samurai yang dipegang oleh Pak Farhan itu kan sebetulnya menurut Bang TJ kan samurai itu adalah samurai yang tumpul. Nah digunakanlah samurai tersebut yang tumpul itu untuk memotong pelepah daun pisang. Nah ini juga sudah dipraktekkan oleh Bang TIJ bahwa samurai yang tumpul pun bisa memotong pelepah pisang yang sudah disiapkan. Nah itu memang tumpul ya, karena bukannya samurai itu tajam, tapi memang samurai tumpul pun bisa untuk memotong pelepah pisang. Nah kecuali ketika digunakan untuk memotong kertas atau memotong selembar plastik ya, selembar plastik itu beda lagi. Nah dari sini jawaban semacam itu saya rasa ya kurang spesifik lah. Nah mungkin yang bersangkutan bisa menjelaskan lagi kepada masyarakat bahwa memang videonya itu adalah video-video settingan. Gerbek-gerbek dukunnya itu adalah gerbek dukun settingan juga, sama seperti GNS. Nah kalau memang berani ngomong seperti itu ya saya acungi jempol seperti GNS. Saya acungi 2 jempol untuk Bang GNS. Nah, saya acungi jempol banget. Nah dari sini kan kita juga bisa melihat ya, untuk masyarakat haruslah lebih cerdas. Itu adalah video-video untuk hiburan. Nah di dalam video hiburan tersebut disisipkanlah beberapa iklan-iklan berkaitan dengan pengobatan non medis. Nah pengobatan non medis ini setahu saya ya mungkin pengobatan alternatif lah. Nah pengobatan alternatif sendiri kalau menurut saya seperti bekam atau yang lainnya berkaitan dengan non medis itu harus ada sertifikatnya, juga bersertifikat, tidak main-main. Nah kalau main-main ya disalahgunakan untuk menipu atau untuk jualan paku yang harga pakunya itu satu pakunya berapa puluh juta itu kemarin. Padahal ketika saya masih di sana, ini saya membenarkan pendapatnya dari Ibu Nuraini yang kemarin itu diwawancarai oleh channel Lacak ya. Dulu itu paku itu tidak bayar, seikhlasnya. Nah ketika saya tahu paku itu dihargai sebegitu mahalnya, ya saya sampai geleng-geleng kepala. Masya Allah, paku itu bukan paku emas. Kalau paku emas ya wajar ya, paku emas terus bobotnya 10 gram atau 20 gram atau bahkan lebih itu pantas lah untuk dihargai segitu. Nah pakunya sendiri itu hanyalah sebatas paku biasa sebetulnya sahabat-sahabat. Paku biasa hanya dikasih fotokopian wafa atau rajah itu. Rajahnya juga tidak terlalu jelas, karena juga sudah difotokopi berkali-kali sebetulnya. Akhirnya buram. Setelah itu dibuntel atau dibalut dengan lakban hitam dulu seperti itu.
dulu saya juga pernah memberikan, saya bukan menjual, saya memberikan itu karena disuruh oleh bapaknya untuk mengasihkan kepada orang. Dulu kan saya kebetulan kalau misalkan hari Sabtu malam Minggu setelah pelatihan, setelah itu tidur bukan tidur ya, nunggu pagi, karena dulu kan masih ada PSBB di situ. Masih ada PSBB karena PSBB-nya itu portalnya dibuka baru jam 3 kalau nggak salah itu. Nah di situ dulu nunggu jam 3, setelah itu pulang. Nah kebetulan sebelum saya pulang, saya nunggu agak cerah dulu, sekitar pukul 7 atau pukul setengah 8. Saya diberi dipasrai lah, Mas atau Ustadz, ini tolong dikasihkan pasien yang ada di sana ya. Oh ini apa ini Bang? Ini paku. Oh paku. Saya kasihkan. Nah ada juga. Nah ini saya masih ingat betul ya sahabat-sahabat. Untuk orang yang punya warung yang ada di Surabaya itu memang saya dulu saya tahu sekali beliau orang yang memiliki kafe di Surabaya itu memang tidak sekali kok datang ke sana itu. Tidak sekali. Nah, sahabat-sahabat mungkin masih ingat video yang jadi mediatornya itu Musa. Yang ada di dalam video, siapa itu videonya yang orang yang memiliki kafe itu loh sahabat. Nah, di dalam video tersebut kan orang yang memiliki kafe itu ya kaget karena ternyata memang betul ada makhluk-makhluk yang tidak bisa terlihat oleh mata. Akhirnya pemilik warung atau pemilik kafe yang istri atau yang perempuan itu marah, akhirnya menggambar Musa plak. Nah ini akhirnya ya kaget ya. Bahkan kalau bisa kita amati, kagetnya Musa itu hampir menyerupai sadar, meskipun itu memang bukan kesurupan beneran. Nah dari sini, ayo bagaimana tanggapan para fans-fansnya, para fanatik butanya setelah ada klarifikasi semacam ini? Ternyata memang gerbek dukunnya bukan gerbek dukun asli. Nah, kalau misalkan sahabat-sahabat semua atau teman-teman saya dulu yang sampai sekarang masih di sana, praktekkan lawan dukun asli pakai jurusmu itu. Mempanda, coba. Atau pernah disampaikan cari anjing yang ada di dekatmu, setelah itu dibuat marah dulu, setelah itu dijurus. Ayo coba, saya pengen tahu ada salah satu atau dua orang yang sedang latihan di sana mempraktekkan itu. Saya jamin pasti diterkam sama anjingnya, ya kan? Pasti diterkam. Ya karena memang dari keilmuan ya memang sudah ndak ada lah, atau memang hanya sekedar untuk hiburan saja. Nah ini dampaknya karena memang tidak ada pernyataan awal bahwa video-video tersebut adalah video-video hiburan. Akhirnya kan ya masyarakat memang berbondong-bondong ke sana untuk menuntut ilmu, untuk berobat. Nah ternyata video-video tersebut hanyalah video hiburan yang tidak dicantumkan di awal bahwa video tersebut hanyalah video hiburan. Nah dampaknya ya semacam ini. Nah saya rasa ya fans-fans fanatiknya yang selama ini mungkin tidak jeli dalam melihat, selalu memberikan ucapan harus saya disuruh ke sana, tabayun Ustaz, tabayun. Nah saya itu lama di sana kok suruh tabayun, ngipi atau gimana suruh tabayun. Nah saya sudah tabayun lama, saya dulu itu sambil mengamati kok. Nah inilah kenyataannya sekarang. Ya memang ya jawaban semacam itu ya mungkin ya patut saya apresiasi juga untuk Gio. Cuman kurang jelas dan kurang terang sajalah, supaya masyarakat itu tahu. Kalau misalkan sama kali penjenengan Gus, apanya yang sama? Wajahnya atau posturnya
atau bentuk tubuhnya atau yang lain sama. Ya kalau masyarakat hanya memenggal sepotong-sepotong dari video tersebut ya tidak akan paham. Tapi ketika sudah dijawab, ya video saya yang gerbek dukun itu adalah semuanya settingan. Nah itu mungkin masyarakat paham. Dan fans-fansnya yang fanatik-fanatik dulu itu yang sempat yang sempat membela ya bisa tahu lah, bisa lebih paham. Ya terlepas dari itu semua sahabat-sahabat, ya saya patut apresiasi juga pernyataan dari Gio yang menyatakan bahwa memang gerbek dukunnya itu semuanya adalah settingan. Meskipun tidak langsung menjabarkan seperti itu, hanya menggunakan rujukan kepada si GNS ya. Nah, ya saya patut apresiasi juga. Karena tidak mudah sebuah tayangan yang mungkin kesalahan atau tidak belum memberikan bentuk klarifikasi bahwa tayangan ini hanyalah sebatas hiburan sehingga mengakibatkan euforia masyarakat timbul berbondong-bondong ke tempatnya. Setelah itu diberikanlah sesuatu berkaitan dengan keilmuan ataupun pengobatan. Nah, tapi menimbulkan juga ya keburukan juga ada, kebaikan juga ada. Tapi saya rasa di samping kebaikan itu juga tidak bisa lah, kebaikan itu harus bercampur dengan keburukan, itu tidak bisa. Buruk ya buruk, baik ya baik. Nah, kalau misalkan dari awal sudah dijelaskan, ya mungkin masyarakat tidak seminat itu, atau masyarakat itu tidak akan dirugikan lah secara materi, secara tenaga, atau secara pikiran atau yang lainnya lah. Karena dulu proses lama perjalanan dari saya ini, meskipun saya juga di Malang, juga membutuhkan waktu perjalanan, juga membutuhkan bensin, juga membutuhkan kalau lapar harus beli misalkan, karena di sana itu memang hawanya dingin. Akhirnya ya seakan-akan itu sia-sia, tidak ada yang didapat. Ya benar kata Mang Alan, saya itu di sana tidak pernah diajari satu ayat pun. Ya memang benar, Mang Alan memang bicara apa adanya. Nah pun begitu juga saya sama. Kalau misalkan diajari ayat atau diajari baca kitab atau diajari yang lain, saya rasa ya tidak pernah diajari, hanya bareng-bareng saja. Bareng-bareng sama teman-teman pelatihan dulu. Memang sudah dipasrahi Pak Bagus jadi ketua, masih banyak yang lain juga. Nah dari sini gimana ya, kalau kecewa ya kecewa sudah dari dulu, tapi dengan adanya pernyataan ini semoga masyarakat paham. Sekarang semoga masyarakat paham, tidak lagi menjas Gio sebagai banyak mudaratnya atau menebar kemudharatan. Ya sekarang karena sudah ada pernyataan semacam itu, ya jangan lagi, atau sudah diminimalis saja pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa semua tontonan di Gio itu tidak lagi berarti. Nah terlepas daripada itu semua, masyarakat sekarang harusnya lebih paham lagi bahwa kita ketika berobat di pengobatan alternatif, kita tidak boleh serta-merta gampangan gumun, gampangan terperdaya oleh tontonan yang tidak jelas atau tontonan-tontonan yang belum tentu kejelasannya, sahabat. Harus diteliti lebih dahulu supaya juga kita ini tidak mudah tertipu lah, sahabat. Karena di zaman yang semakin berkembang ini, semakin maju, ya banyaklah cara untuk menarik minat daripada masyarakat dengan kemasan itu tayangan sebuah pertarungan, atau kalau saya itu yang mirip seperti drama kolosal
seperti Gunung Merapi, seperti pokoknya isinya tarung-tarung lah. Tapi kalau misalkan saya lihat misteri Gunung Merapi kan itu jelas-jelas tontonan, tidak untuk ditiru atau tidak untuk kita anuti atau tidak untuk kita contoh lah. Tapi kalau sekarang ini kan sudah berbeda lagi ya sahabat. Nah oleh sebab itu mungkin sahabat-sahabat atau masyarakat Indonesia, masyarakat umum, masyarakat awam lebih jelas lagi atau lebih lebih diperhatikan lagi. Nah, baiklah sahabat, cukup sekian video saya untuk hari ini karena sekarang sudah mendekati saya berangkat ke kerjaan saya. Saya cukupkan video saya, semoga memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Jika ada salah-salah kata dari saya, salah-salah bahasa saya mohon maaf karena memang saya ini manusia biasa. Nah, cukup untuk video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.